aspek kedua itu finansial, sehingga secara urutan bahwa finansial, internal proses, dan learning and growth itu harus mendukung secara maksimal adanya maksimalisasi customer, pelanggan, atau MDU kalau organisasi dakwah, atau yang lainnya. Ini konsep dasarnya. Nah, ini terkait dengan karakter non-profit, ya, yang terkadang orang bertanya, ya, non-profit organization, ya, tentu misi utamanya adalah pelayanan masyarakat, ya, bukan laba, ya. Yang kedua, akuntabilitas kepada donatur, masyarakat secara umum, ya, dan juga pemerintah atau NGO lainnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah kinerja diukur dari dampak sosial atau outcome dari organisasi non-profit itu. Karena ini kan bukan finansial ujungnya kalau dia non-profit, tetapi dia customer, pelanggan, stakeholder, atau madu kalau dia organisasi dakwah. Ya, seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu yang saya muliakan, eh, terkait dengan sebentar, ini kenapa lari ke atas ya? Ya. Kenapa BSC atau balance scorecard relevan? Karena ini tiga hal utama ini, ya, strategi kita secara internal di organisasi non-profit, korelasi langsungnya dengan misi sosial, ya, karena ini organisasi non-profit, organisasi sosial, termasuk LSM misalnya dan sebagainya. Kemudian kinerja komprehensif, ada 4 aspek tadi, semua diukur. Walaupun tentu dari berbagai referensi, balance scorecard ini banyak kelebihannya, tapi ada juga eh, teori atau pakar yang kritik ada celahnya. Tetapi secara umum, berbicara aspek, maka balance scorecard lebih banyak menyentuh 4 aspek atau variabel ketimbang teori atau alat ukur yang lainnya. Kemudian tadi transparansi dan akuntabilitas, ya, bagaimana pertanggungjawaban eh, terutama finansial maupun keterbukaan atau open management, kalau dia non profit, ya. Ini 4 perspektif balance scorecard. Ini teori dasarnya, ya, perspektif keuangan, ya, perspektif pelanggan atau stakeholder, proses internal, perspektif karyawan dan kapasitas organisasi. Ini teori aslinya Bapak Ibu, ya, jadi semua 3 perspektif yang dibawa ini pelanggan, stakeholder, proses internal, karyawan dan kapasitas harus menopang maksimalisasi perspektif keuangan kalau dia untuk profit. Kebalikannya seperti saya katakan tadi, kalau untuk non-profit maka perspektif pelanggan dan stakeholder di urutan pertama, sehingga perspektif keuangan, proses internal, perspektif karyawan dan kapasitas organisasi itu harus menopang maksimalisasi untuk mendapatkan jumlah, ya, kualitas dan kuantitas dari pelanggan, stakeholder, ya, MDU, ya, dan seterusnya. Ini eh, modifikasi dari balance scorecard untuk non-profit oleh ROM 2004, ya. Jadi seperti ini diagramnya atau gambarannya, berangkat dari misi, ya, visi misi organisasi seperti itu, lalu diturunkan dalam bentuk strategi sehingga menurunkan 4 aspek yang diukur. Pertama pelanggan, yang kedua keuangan, yang ketiga proses bisnis internal dan karyawan dan kapasitas organisasi. Sehingga visi kemudian strategi diturun kepada 4 aspek itu harus maksimalisasi untuk pelanggan, stakeholder, ya. Nanti kita uraikan satu persatu apa yang masuk dalam aspek pelanggan, apa saja turunannya, sehingga itu bisa kita ukur, ya, seperti itu. Nah, ini untuk perspektif pelanggan. Tentu pertama adalah pangsa pasar, luasnya jaringan, siapa saja yang kita ingin garap, ya, atau kita ingin pengaruhi, atau kita ingin rekrut. Kalau misalnya, mau maaf ya, kalau saya jadikan contoh misalnya lembaga dakwah, ya, pangsa pasarnya apakah usia SMP yang sudah balik sampai umur berapa misalnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah tingkat kepuasan pelanggan atau stakeholder atau MDU, ya, di medan dakwah misalnya atau lembaga sosial lainnya, ya, semua yang punya keterkaitan, ada istilah orang keterkaitan, keterikutan, ya.
Itu apakah mereka puas sampai di mana kepuasannya? Kemudian tingkat retensi pelanggan, ya. Sejauh mana kita bisa mempertahankan orang yang selalu interaksi dengan kita, punya keterikatan emosional dengan kita, tidak eh, pergi, datang dan pergi, tapi kita bisa mempertahankannya. Lalu kita bisa menambah dalam bentuk meningkatkan akuisisi pelanggan baru atau stakeholder atau orang yang tertarik dengan organisasi kita. Ya, apalagi lembaga sosial tentu ini mudah, tetapi tidak mudah untuk mempertahankan dalam bentuk retensi pelanggan. Ya. Bagaimana tingkat kepercayaan donatur? Kalau misalnya kita punya segmen donatur seperti itu, kita apa namanya donatur tetap, ada donatur tidak tetap, suatu saat mungkin ada fundraising dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah citra organisasi di mata publik. Apakah kita bisa berjalan dengan baik? Bagaimana pandangan orang, ya, baik orang yang terkait langsung dengan organisasi kita atau menjadi stakeholder kita maupun bukan, ya. Apa kita bisa menjaga citra organisasi dengan baik seperti itu. Ini untuk perspektif pelanggan atau stakeholder. Kemudian ini saya tambahkan untuk customer value proposition, artinya kelompok penunjang yang bisa untuk stakeholder ini, karena ini adalah tujuan utama, aspek yang paling dominan atau yang menjadi tujuan utama dari organisasi non-profit adalah atribut layanan, ya, biaya misalnya, kualitas, ya, misalnya kita bisa melayani orang, tapi bagaimana biayanya misalnya, ya, apakah dia gratis atau apakah bagaimana kualitas pelayanan kita dan seterusnya. Kemudian hubungan pelanggan, kualitas hubungan yang dibangun organisasi dengan pelanggannya. Bagaimana gaya komunikasi kita dengan mereka, ya. Apakah sesuai dengan bahasa elegan, bahasa yang sopan santun seperti kita di sini? Tentu setiap organisasi memiliki corak atau pola komunikasi, apalagi kalau misalnya terpengaruh dengan gaya budaya, gaya komunikasi daerah tertentu, ya, seperti itu. Misalnya organisasi di Sumatera terkadang ada gaya bahasa di sana berbeda dengan gaya bahasa di Pulau Jawa. Demikian juga di Kalimantan dan Sulawesi. Yang ketiga adalah kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Seberapa besar pelanggan percaya dan setia pada organisasi sehingga bisa dirumuskan nilai dari organisasi dalam pandangan stakeholder atau MDU atau customer adalah fungsi, ya, tambah dengan mutu, citra, harga, waktu dan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita atau customer kita. Dari perspektif keuangan, ya, tentu efektivitas penggalangan dana, eh, atau fundraisingnya kalau dia fundraising seperti itu, atau organisasi kita punya aspek atau bidang yang sifatnya produktif, ya, karena ada organisasi walaupun dia bukan organisasi profit, tetapi ada saja usahanya untuk disifatnya produktif, ya. Apakah mungkin misalnya dia eh, apa penyertaan modal misalnya dan seterusnya. Kemudian efektivitas dari mendapatkan dana. Jadi ini rumusnya bisa berapa yang didapatkan dibagi dengan berapa yang menjadi target sebenarnya lalu dikali 100%. Jadi bisa diukur, oh, per tahun sekian persen efektivitas kita dalam mencari dana, ya, untuk kebutuhan eh, apa namanya penyerapan atau pelaksanaan proker kita dalam 1 tahun misalnya. Demikian juga efisiensi pengeluaran, ya. Semakin sedikit, ya, dari jumlah dana yang didapatkan, ya, semakin jauh itu semakin efisien. Tetapi tentu dalam hal ini tidak boleh mengurangi kualitas program atau kegiatan, apalagi yang sifatnya outcome-nya untuk masyarakat yang kita harapkan, ya. Yang ketiga adalah pengolahan arus kas yang baik, pencatatan, ya, apa namanya keuangan, ya, cash flow-nya dan seterusnya. Optimisasi sumber daya yang ada, kita maksimalkan semua sumber-sumber keuangan yang memungkinkan untuk itu. Lalu transparansi laporan keuangan. Nah, tentu ini harus open management kalau yang sifatnya non-profit, ya, organization. Kemudian perspektif proses internal tubuh organisasi sendiri adalah efektivitas program kerja. Ya, tentu ini harus diawali dengan asesmen. Kalau orientasi ke masyarakatan atau keumatan, maka harus ada asesmen apakah program kerja atau rencana yang kita lakukan memang dibutuhkan masyarakat tahun ini misalnya.
dan sebagainya. Kualitas layanan dan operasional, bagaimana kualitas kita melayani atau mengoperasikan sesuatu terkait dengan organisasi kita. Waktu yang digunakan atau waktu proses layanan kita mulai sesuatu, apakah sudah waktunya? Kalau kita sudah targetkan 1 bulan, jangan molor dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan kualitas proses internal di sisi proses layanan. Kemudian tingkat inovasi proses, apalagi misalnya pada hari ini kita di era disrupsi, maka yang namanya inovasi itu harus cepat sesuai dengan perkembangan yang ada tanpa mengurangi substansi atau kualitas dari program yang ada. Kualitas operasional ya bukan asal kerja tapi dia memang sesuatu yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholder. Kemudian efisiensi penggunaan sumber daya secara internal SDM kita, sumber daya yang lainnya dalam internal organisasi. Tentunya di sini adalah dia proses manajemen internal dari semua rangkaian berjalannya roda organisasi sehingga setelah itu ada sistem monitoring dan evaluasi, evaluasi SDM, evaluasi peluang kerja, evaluasi waktu pelaksanaan dan seterusnya. Apakah proses internal ini tidak melenceng jauh dari visi misi dan seterusnya. Kemudian karyawan dan kapasitas organisasi, ya kemampuan dan kinerja SDM, ya tentu setiap organisasi baik profit maupun non profit mutlak ada ini ya kemampuan dan kinerja, ya profesionalisme setiap SDM. Makanya tupoksi ini perlu ketat di sini, walaupun dia non profit namanya tupoksi tentu harus diterapkan lebih ketat. Potensi dan efisiensi organisasi dalam mencapai misi sosialnya, ya apa yang menjadi peluang, ya tentu ini organisasi punya kepentingan dengan kebijakan eksternal organisasi baik dari pemerintah maupun stakeholder lainnya atau dari organisasi yang semisi dengan organisasi kita seperti itu. Maka hal-hal yang sifatnya peluang bisa kerjasama, bisa sinergi, maka itu perlu dilakukan. Demikian juga dalam bentuk efisiensi organisasi, maka ada hal yang sifatnya harus ditunda mungkin, ya mungkin dia bagus menurut ide atau hasil musyawarah secara internal organisasi, tetapi melihat fakta di lapangan bisa saja ini bisa ditunda misalnya semester depan dan seterusnya. Kemudian secara kelembagaan, organisasi harus mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Apalagi hari ini, ya masyarakat kita serba berubah, berubah dengan cepat. Ya, menuju Indonesia Emas dari 2045 ini, hampir semua aspek bisa berubah. Maka organisasi non-profit juga harus bisa berubah. Seperti itu. Sampai hal-hal yang sifatnya teknis, ya, itu bisa berubah. Maka perlu adaptasi. Demikian juga inovasi. Ya. Mungkin programnya sama tapi inovasi dalam pelaksanaannya itu bisa berbeda ya. Antara waktu atau semester hari ini dengan semester depan misalnya itu bisa berbeda. Dan yang tidak kalah penting adalah adaptasi teknologi pada hari ini. Ini era teknologi sudah 4.0, bahkan sebagian orang sudah mengatakan ini sudah se- apa namanya society 5.0 dan seterusnya. Maka organisasi harus bisa beradaptasi ya, terutama organisasi non-profit yang memang hidupnya banyak terikat dengan masyarakat secara umum ya. Kemudian dari 4 aspek yang kita bahas tadi Bapak Ibu yang saya muliakan, maka perlu ada penyusunan indikator kinerja setiap aspek ya, maka namanya KPI, Key Performance Indicator atau indikator utama ya dalam menjalankan setiap aspek ya. Maka ada 3 syarat di sini. Yang pertama, KPI harus sesuai dengan visi misi organisasi. Kan ini yang diturunkan ke dalam 4 aspek tadi. Ya, bagaimana turunannya visi misi ketika kita terkait dan terikat dengan customer atau MDU, ya, atau stakeholder. Bagaimana kaitannya antara turunannya visi misi di aspek finansial, proses internal, dan juga karyawan dan kapasitas organisasi. Kemudian gunakan indikator bisa dalam bentuk kuantitatif ya, atau kualitatif. Ya, misalnya indikator kalau dalam lembaga dakwah misalnya kan indikatornya misalnya tahun ini membina masjid di kabupaten ini misalnya ya pembinaan masjid di kabupaten A. Secara itu secara kualitatif saja. Bisa juga menyebutkan secara angka misalnya membina majelis taklim di
Kabupaten A misalnya minimal 5 tahun ini atau 5 semester ini. Jadi bisa digabungkan antara kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Ya, tentu ada turunannya bagaimana modelnya, ya, siapa penanggung jawabnya, apa variasi programnya dan seterusnya. Kemudian lakukan review secara berkala. Ya, tentu kalau kita ingin tidak terlalu jauh melenceng dari visi misi dan terutama KPI-nya, maka harus ada review secara berkala dari eh, penyusunan indikator kinerja yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini contoh saja ya. Inilah scorecard atau kartu cardnya seperti ini. Ya, misalnya ini secara umum saja ya. Ya, misalnya untuk perspektif stakeholder atau pelanggan, misalnya key performance indicator pertamanya kepuasan penerima manfaat. Ya, ini indikator kunci yang kita pasang. Ya, yang kedua kepuasan donatur. Kemudian KPI tiganya tingkat kepercayaan publik misalnya. Itu dari sisi stakeholder. Kemudian yang kedua keuangan, efisiensi penggunaan dana atau sebelumnya. Jadi untuk pelanggan stakeholder ini kepuasan, penerima manfaat, tentu melalui wawancara. Bahkan kalau dia dalam bentuk riset, itu kita bisa riset supaya lebih valid. Kita bisa riset dan kalau kami biasa menggunakan skala Likert ya, untuk setiap aspeknya. Tentu setiap KPI ini diuraikan beberapa pertanyaan yang bisa mewakili kepuasan penerima manfaat. Demikian juga kepuasan donatur, tingkat kepercayaan publik. Ini bisa skala Likert, baru kita terus kita mengambil kesimpulan. Untuk keuangan, efisiensi penggunaan dana, seperti rumusnya tadi, ya penggunaan dana efisiensinya semakin sedikit, tentu dana yang digunakan tanpa mengurangi kualitas dari program kerja, itu maka dia semakin efisien. Tetapi kita hindari efisiensi yang justru merusak kualitas. Ya. Pertumbuhan sumber pendanaan, ya ini KPI keduanya, diversifikasi sumber dana, KPI ketiganya. Ini tidak dibatasi KPI-nya tiga saja Bapak Ibu, bisa lebih dari situ, tetapi jangan terlalu banyak juga, jangan sampai kita tidak bisa apa namanya mengevaluasi ya untuk setiap KPI yang ada, ya seperti itu. Kemudian proses internalnya ada ketepatan waktu, program, pelayanan, dan seterusnya. Demikian juga pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, rencana tindak lanjut misalnya kalau ketika ada program, ada evaluasi, ya. Karena sesungguhnya setiap keputusan yang kita ambil harus ada RTL-nya. Kesimpulan dari setiap KPI, hasil riset atau interview secara sederhana itu harus ada RTL-nya seperti itu. Termasuk kualitas pelaksanaan program, efisiensi operasional. Demikian juga pada aspek yang terakhir, karyawan dan kapasitas organisasi, pengembangan SDM, tentu skillnya, profesionalismenya bagaimana, apa sudah sesuai dengan tupoksinya, kapan ada rotasi misalnya, walaupun ini non profit perlu ada rotasi. Kalau dianggap bahwa oh, si Fulan ini lebih tepat mungkin di pekerjaan ini bisa dirotasi, tetapi tentu diberi waktu dulu. Setelah pelatihan ternyata belum juga maksimal, maka mungkin memang bukan dari sisi skillnya saja, mungkin dari penjiwaannya dalam melaksanakan tugas itu belum tepat ya, belum tepat atau mungkin perlu suasana baru ya. Dan ini bukan saja di organisasi non-profit, di organisasi pemerintahan saja itu terbiasa yang namanya rotasi ya. Bahkan pucuk pimpinan seperti di Panglima TNI biasa paling 2 tahun rotasi lagi, rotasi lagi ya, Panglima Kodam ya, seterusnya. Retensi karyawan ya. Apa karyawan kita kalau kita misalnya punya karyawan bukan yang sifatnya relawan, eh, retensi kita bisa berjalan dengan baik ya. Ataukah karyawan kita sering resign dan seterusnya, itu perlu juga ada evaluasi secara internal ya. Demikian juga inovasi program. Jadi 3 aspek, mohon maaf ya ini hanya pengalaman saya pribadi yang tentu Bapak Ibu punya juga pengalaman pelanggan, perspektif pelanggan, kemudian proses internal dan karyawan itu bisa kita tindak lanjuti untuk mengetahuinya dalam bentuk riset sederhana. eh, saya biasa pakai skala Likert ya untuk melihat eh, apa namanya apa yang diinginkan oleh karyawan untuk pengembangan dirinya misalnya, apa yang belum ada, apa yang diinginkannya ya. Kenapa ada karyawan begini? Ya perlu ada skala Likert dalam bentuk pertanyaan dan seterusnya. Baik
open question maupun sifatnya closed question, baik pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup untuk itu. Maka dua-duanya bisa dipakai. Yang penting Bapak Ibu bisa yakin bahwa ini bisa mewakili keadaan dari KPI. Ini contoh scorecardnya ya. Inilah orang biasa tanyakan apa itu kartunya. Inilah kartu sebenarnya kalau dalam scorecardnya, inilah perspektifnya. Baru ada key performance indikatornya, ada indikator utamanya dari kinerja itu. Ini contohnya. Nah, kemudian ini ada tantangan dalam implementasi BSC baik di profit maupun terutama di non profit, karena kita di non profit keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang menguasai balance scorecard ini dan seterusnya. Demikian juga kalau kita mau riset sederhana itu butuh dana juga. Walaupun hari ini sudah bisa melalui Google Form misalnya, tetapi itu juga terkadang tidak maksimal. Yang kedua, resistensi internal terhadap perubahan. Ada saja mungkin di antara pengurus atau mungkin karyawan, kalau memang kita punya organisasi non-profit ini punya karyawan, dia resisten terhadap perubahan yang ada. Ya, dia apa namanya? Close-minded ya, dia tidak mau terbuka ya, seolah-olah ingin pertahankan warna atau model yang ada. Yang ketiga kesulitannya adalah walaupun melalui riset Bapak Ibu mau maaf, karena ini misalnya penelitian sosial, kalau kita mendapatkan apa responden yang tidak jujur, ya misalnya kalau ada, maka inilah menjadi kesulitan mengukur fakta yang sebenarnya. Nah, ini kelemahan di antara kelemahan riset sosial. Terkadang kalau kita dapatkan orang yang tidak jujur, atau mungkin dalam tekanan atau mungkin asal-asal menjawab misalnya, maka ini yang menyulitkan kita mendapatkan fakta di lapangan padahal kita sesungguhnya ingin adakan perubahan ke arah yang lebih baik seperti itu. Ini tantangan implementasi balance scorecard ya, terutama untuk organisasi non profit. Nah, tentu ada strategi untuk mengatasi itu. Pertama, pelatihan sumber daya manusia dan sosialisasi balance scorecard. Sekali lagi ini pelatihan butuh dana, ya. Walaupun hari ini sudah ada pelatihan dalam bentuk online, tetapi semua juga butuh dana. Dan walaupun ada mungkin yang tidak terlalu besar dalam pandangan kita. Yang kedua, kolaborasi dengan stakeholder yang sudah terbiasa menggunakan balance scorecard atau mungkin kolaborasi dengan eh, stakeholder yang penyedia trainer misalnya dan seterusnya, bisa take and give ya. Kemudian inovasi dalam penggalangan dana ya, terutama untuk kita yang ada di non profit ya. Kesimpulan Bapak Ibu, ini singkat saja dan sifatnya sharing ya. Balance scorecard membantu non-profit untuk lebih terukur agar walaupun non-profit tetapi kita ingin mengetahui secara terukur apakah organisasi kita ini maju atau tidak, apakah SDM kita ini berkembang, apa SDM kita ini sedang tupoksi masing-masing, ya apa mereka sudah nyaman di tempat atau posisi masing-masing dan seterusnya. Yang kedua, sekali lagi bukan hanya laporan keuangan, tetapi juga dampak sosial atau outcome dari lembaga non-profit yang kita jalankan hari ini. Ya, bukan saja stakeholder yang maksimal atau pelanggan atau mad'u, tetapi kita juga ingin mengetahui outcome, ya, apa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat secara umum atau pengguna ya dari organisasi non-profit kita. Yang terakhir adalah implementasi berkelanjutan memperkuat eksistensi organisasi. Jadi implementasi dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut karena sesungguhnya semua hasil riset atau riset sederhana dari tiga aspek tadi dari balance score sesungguhnya dia merupakan salah satu starting point untuk kita melanjutkan kebijakan apalagi yang kita ingin laksanakan, apalagi yang kita ingin lakukan dari fakta yang ada pada hari ini. Saya kira ini materi singkat saja, Mbak Sana, dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya. Saya kembalikan kepada Mbak Sana. Sekian, Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iskandar yang sudah menyampaikan materi mengenai implementasi bagaimana manajemen strategi pada organisasi non-profit. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi pada siang hari ini bisa dibikin di kolom chat ataupun raise your hand.
Baik Bapak, sudah ada nih beberapa yang ingin bertanya. Mungkin kepada Bapak Muhammad Ahmed Mohadi kita persilakan untuk bertanya. Ya, jelas ya suara saya. Jelas Pak Jelas Bapak? Muhammad Hanif, jelas Pak. Ya, izin bertanya ya Ibu moderator dan juga Iya Bapak. Ustadz narasumber. Eh, Pertama ini sejujurnya saya relate dengan yang disampaikan di manajemen kinerja ya, inti bahasan utamanya ya Pak ya. Nah, kebetulan sekali saya mengelola DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, Ya, menjadi bagian dari pengurus di DKM. ya, Rasa-rasanya ini diperlukan sekali untuk diimplementasikan, mengingat mungkin kalau tadi di paparan slide itu pelanggan mungkin ya ya, disebutkan. Bagi saya mungkin penerima manfaat itu jamaah ya, ya dari program ya, yang ya. disajikan Betul Pak, oleh betul. Ya, ya, DKM. ya, Nah, prinsip manajemen kinerja yang tadi dipaparkan oleh Ustadz itu, saya tertarik untuk menanyakan suatu hal. Kira-kira bagaimana, bisakah atau seperti apa proses yang harus diterapkan melalui BSC ini ya, ya, apabila diadaptasi untuk menilai aspek non materi, ya, semisal peningkatan ya, akhlak, kemudian juga kesadaran beragama ya, dan penguatan solidaritas jamaah atau umat itu. Karena kan kalau kita melihat secara kasat mata, kebanyakan organisasi non-profit atau misalnya yang lebih spesifik organisasi keagamaan, terkadang yang dikedepankan itu bahasa dan narasinya itu melalui narasi ya, keagamaan. Padahal yang harusnya dikuatkan itu narasi awalnya adalah narasi ya, manajerial. Tetapi yang terjadi lebih dikedepankan ya, spiritual. Nah, sehingga pertanyaan yang tadi itu Ustadz saya mencoba eh, apa ya mengulik gitu dari segi manajerial, kemudian dari manajerial ini sampai kepada aspek yang non material. Terima kasih Ibu moderator, Ustadz narasumber. Itu saja terima kasih Pak. pertanyaan saya. Terima kasih Pak Muhammad Hanif ya. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hanif. Mungkin kita jawab aja langsung ya Pak kepada Bapak Iskandar. Kita persilakan. Jawab dulu ya. Ya, Terima kasih Mbak Moderator, Bapak Muhammad Hanif. Jadi eh, yang pertama, karena kita orientasi jamaah, Pak Muhammad Hanif, maka program kita maksimalkan di pelanggan atau jamaah. Ya, seperti yang Bapak sudah singgung tadi, itu program kerjanya harus banyak ke situ, ditopang oleh tiga aspek tadi. Ya, tentu setiap DKM itu ada program semesteran, ada sifatnya sapras, sapras ada sifatnya non sapras satu sifatnya kepada jamaah. Maka ini yang dikembangkan Pak, ya itu yang dikembangkan seperti itu. Lalu tiga aspek ini yang menopang proses internal bagaimana mengelola organisasi seperti itu. Kemudian yang kedua kapasitas orang yang mengurus organisasi ini, kemudian bagaimana komunikasi dengan jamaah seperti itu, ya sehingga eh, jamaah itu merasa bahwa DKM ini adalah saudaranya. Yang pertama yang dipercayakan mengelola masjid misalnya atau majelis taklim. Yang kedua, dia tidak pernah merasa bahwa kita sebagai objek semata, tetapi dia juga sebagai subjek pelaku dari DKM itu, sehingga programnya mungkin lebih banyak ke situ, Pak. Ya, seperti itu. Ya untuk balance scorecard-nya. Kalau masalah dana, saya kira setiap DKM itu ada dana dan yang namanya mengurus masjid itu terkadang banyak, terkadang sedikit, tapi itu jamaah tidak pernah putus asa untuk hal itu. Tetapi yang kurang memang kita selama ini, mungkin bukan di masjid Bapak saja, mungkin kebanyakan masjid di Indonesia, itu orientasi program untuk pemberdayaan maksimalisasi atau implementasi nilai-nilai agamis atau religius itu yang kurang Pak. Ya, terkadang Ya, kita membiarkan jamaah itu nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri saja ngurus diri sendiri. Masih kurang yang sifatnya ya, mengurus secara kelembagaan, ya seperti program-program sifatnya. Kalau pengalaman kami sih dalam sebuah riset, kalau di Makassar ya mohon maaf,
ternyata umat kita ini lebih suka dilibatkan baik dalam bentuk dia subjek maupun dia objek kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dilibatkan, Pak. Dilibatkan. Tentu hasil musyawarah dari pengurus DKM. Nah, inilah ranahnya proses internal seperti itu. Kemudian tentu program kerja yang Bapak Hanif nanti melakukan jangan melebihi kapasitas organisasi DKM, jangan terlalu banyak diurus dulu. Kita ada namanya misalnya satu satu dua misalnya dulu uji coba seperti itu. Jangan melebihi kapasitas organisasi. Tetapi kalau ini berhasil, Pak, saya kira masyarakat lebih trust lagi, lebih percaya lagi, maka organisasi akan semakin bertambah nanti permintaannya. Bagaimana kalau Pak Hanif dan teman-teman buat program ini? Bagaimana kalau program ini bersama dengan program ini? Nah, tentu uji coba dari program awal dulu itu perlu dimaksimalkan, Pak. Saya kira itu untuk sementara. Ya. Bisa nanti apa namanya bisa konsultasi secara pribadi siap ya dan free ya, insya Allah Pak Hanif. Ya, ya, terima kasih Ustadz ya, sedikit mungkin memberi respon dari yang Iya iya dipaparkan. ya silakan. Karena memang yang terjadi itu betul dia, tentang bagaimana menarasi program, kemudian disosialisasikan, dikomunikasikan, dan juga jamaah ikut terlibat dalam berbagai Ya momentum ya, baik itu sebagai ya partisipan atau juga fasilitator yang memungkinkan jamaah itu tertarik dengan ya program dan betul tadi kata Ustadz merasa memiliki dengan ini. iya Sehingga ini benar-benar di manage dan manajerialnya itu dirasakan oleh semua. iya iya. Ya, terima Saya kasih Ustadz ya. tambah sedikit jadi biasanya kami praktik Pak itu kalau misalnya mengundang orang banyak itu perlu diubah juga pola narasi undangannya sebagaimana kondisi hari ini. Jadi misalnya undangan ngopi bersama DKM dengan jamaah sore ini dilanjutkan dengan diskusi ringan tentang pengelolaan DKM misalnya. Nah, jadi ya nuansa kuliner Pak, mohon maaf. Walaupun mungkin tidak sama persis daerah Masnya, tapi nampaknya masyarakat kita hari ini sudah mengarah ya apa namanya ya, sudah ada warna-warna kulinernya sedikit. Ya, sekira begitu Pak Muhammad Hanif. Ya, Terima kasih. ya. Setelah ini saya minta nomor kontak Ustadz ya. Dan nanti minta sama ya ya, oke oke Oh siap. ya, Bisa siap. minta sama Ya, nanti sama Mbak Nur dan Mbak Baik, Sana Ustadz. ya. Ya ya. Ya. baik Bapak Iskandar, terima kasih atas penyampaian jawabannya. Terima kasih juga kepada Bapak Anif yang sudah bertanya. Nanti saya akan memberikan nomor Bapak Iskandarnya. Selanjutnya kepada Pak Anjar kita persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Dengar suara Jelas saya? Pak Anjas jelas Pak ya. Oh, oke. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Memang agak sejalan dengan Pak Hanif tadi Ya. dalam membina sebuah masjid yang ikut kita di dalamnya sebagai Ya. pengurus. Sesuai dengan pembahasan pada sore hari ini, implementasi balance scorecard pada organisasi non-profit. Memang pengalaman juga saya sebagai sekretaris dalam Badan Kesejahteraan Masjid itu memang kalau di tengah-tengah masyarakat itu banyak apa namanya tuduhan-tuduhan miring padahal ketika dikasih sama dia untuk mencari dana Ya. untuk keperluan masjid tersebut 1 sen pun tidak Ya. dapat. Ya. Ya. Jadi ketika ada salah seorang haji udah almarhum mengimpakkan 19 meter kali 43. Jadi untuk perluasan masjid tersebut akan tetapi eh, kita berembuk Ya. sama ketua BKM-nya, tapi kalau diikutkan masyarakat ini tidak jadi barang itu. Itu Ya. Ustaz Ya. kan. Ya. Jadi sehingga kami tentukan ketua sekretaris bendahara eh, dan dipermisikan kepada orang yang mengimpakkan tanah dengan Ya. ukuran tadi. Jadi kita dirikan madrasah diniyah takmiliyah Insya Allah. awaliyah 3 lokal. Eh,
rencana lantai dasarnya itu dengan tapak kuda biar bisa nanti bertingkat menjadi tiga kan. Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah ya, ya, Ustadz, eh, dengan bahasa kita sendiri aktif di media sosial atau menghubungi nomor-nomor WA yang ada, kita cantumkan fotonya bahkan rekeningnya, sehingga madrasah Diniyah Takmiliyah tersebut alhamdulillah 5 bulan sudah berdiri Alhamdulillah. tiga lokal. Nah, akan tetapi di situ tadi kan non profit. Kalau saya pahami non profit ini hanya akhirat aja yang akan kita capai kan, bukan ada sekarang ini kan ada rapat-rapat di dalam jangan enggak saya bilang itu secara keseluruhan setiap pengurus Ya, masjid ada yang 10%, kalau dapat dia banyak 1 juta 10% dapat dia komisinya kan, ada yang 15%, yang paling rendah 5%, berarti kan nggak ada lagi akhiratnya, itu cuma dunianya itu aja Ustaz kan. Oleh karena itu pemahaman terhadap implementasi balance scorecard pada organisasi non profit ini, uh, di tengah-tengah masyarakat memang saya bilang pokoknya ribut aja, ribut, 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 ribut. Uh, Bahkan ketika malam hari sudah selesai sholat Isya, dipadamkan semua lampu. Padahal ada yang ya, musafir, kesasar dia ke masjid itu ditengoknya di Google Map kan, nampak dia masjid A, masjid B, masjid C gitu kan. Jadi dicarinya, ah, ditemukannya masjid A. Jadi dikunci pagarnya, dimatikan semua lampunya, itu pun jadi persoalan-persoalan. Persoalannya begini, ya, ketika hal tersebut mau ngambil wuduk, kan tertutup semua kamar mandi, mau sholat tahajud dia atau mungkin karena musafir dia, eh, mau sholat lagi dia baru berangkat lagi. Ternyata masjid itu, apa namanya, udah padam semua lampunya. Oleh karena itu, menurut Ustadz itu, apakah dia itu belum, pengurusnya itu belum mengimplementasikan balance scorecard itu menurut Ustadz itu. Kalau saya sih sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz ini, berarti betul ini, eh, yang saya alami di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tuduhan-tuduhan yang enggak-enggak pun, eh, datang ke kita sebagai pengurus. Ada lagi ini di apakahnya di korupsinya atau disimpan-simpannya gitu. ya, Yang kedua, Ustadz, udah banyak berpuluh-puluh juta di rekening masjid tersebut. Tidak ada gunanya. Karena apa? Walaupun pemanya datang, eh, impak masyarakat untuk pembangunan masjid atau madrasah yang ada di masjid itu, kan ini kan nggak ada bermanfaat bagi yang berimpak. Kenapa? Karena tidak digunakan, saya kira itu tidak akan mengalir pahalanya itu. Menurut Ustadz itu lebih bagus dipergunakan apa yang dibutuhkan oleh masjid itu, atau disimpan aja di rekening berpuluh-puluh juta bahkan ya, beratus-ratus ya. juta. Itu saja saya kembalikan Ustadz. Mohon penjelasannya, pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anjar Mahmudin. Mbak Sana saya jawab ya. Iya, langsung aja Bapak. Ah, ya, ya. Eh, Pertama Bapak Anjar, jadi dalam proses internal organisasi itu memang ada hal-hal yang sifatnya harus dibahas secara internal pengurus-pengurus saja, tidak perlu melibatkan orang luar. Karena terkadang mungkin hal itu tidak bisa dipahami oleh setiap orang. Itu pertama. Yang penting tidak bertentangan dengan visi misi dan program utama kita punya organisasi, maka silakan jalan saja. Nanti langkah kedua, Bapak Anjar tinggal sosialisasi ke masyarakatan saja kepada masyarakat. Nah, ini kami pengurus DKM sudah sepakat ini, sudah musyawarahkan. Maka ini loh yang mau kita lakukan. Maka baru mereka disampaikan. Itu pertama. Yang kedua, pengalaman kita sih, kita juga biasanya ini ngurus masjid. Memang yang, mohon maaf ya, kalau bahasa saya tidak sesuai. Biasanya memang yang paling banyak kritikannya itu yang kurang sumbangannya ke masjid. Ya,
Iya, Ya iya, mungkin iya. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau saya keliru. Ya biasanya Bapak Haji ini loh berapa kebutuhan? Ini satu satu truk semen. Ini notanya. Udah pergi. Tapi yang biasa yang sumbangannya sedikit itu paling banyak kritik sampai biasa bicara yang tidak-tidak. Yang ketiga, tadi kepada teori tadi Bapak Anjar, transparansi, akuntabilitas keuangan itulah yang harus kita selalu kedepankan. Ya, saya dan teman-teman biasa bertanya ya di sini, kalau di sini saya tidak tahu di kota lain. Jarang masjid kita dapatkan memprint rekening koran, rekening di masjid itu setiap hari Jumat di dinding apa ini, dinding pengumuman. Nah, itu biasa masyarakat. Kenapa penitia masjid misalnya tidak menempel ininya setiap hari Jumat rekening korannya seperti itu. Supaya ada alasan nanti, ada misalnya bahan dari protokol atau mewakili pengurus masjid bahwa ini azan kami di Makassar ini, bahwa ini loh saldo masjid kita ini misalnya Bapak Anjar dan peserta pengurus saldo kita 150 juta. Ini tentu pahalanya sudah didapati oleh para penyumbang, tetapi kita yang diberi amanah ini, kita terancam dosa ini kalau tidak menyalurkan sesuai dengan apa yang diinginkan atau diniatkan oleh jamaah. Bagaimana ini? Nah, itu kalau Bapak mau lihat angkanya ada di dinding di luar, misalnya rekening korannya seperti itu. Kami mau rapat misalnya sebentar malam, lagi mau diapakan ini dana, tentu minta pendapat sumbang saran dari jamaah misalnya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak, seperti itu. Kemudian memang balance scorecard ini dia sifatnya agak rumit sebagian dipahami ya. Karena sivitas akademik saja yang bukan background manajemen biasanya itu agak rumit untuk memahami, kecuali kalau kita jelaskan dengan baik dalam waktu agak panjang seperti itu. Saya kira secara umum ya organisasi non-profit seperti DKM itu sudah menjalankan sebagiannya. Cuma mungkin sebagiannya itu orientasinya masih orientasi finansial yang dominan, Pak. Padahal untuk eh, seperti DKM ini karena dia non-profit itu maslahatnya untuk maslahat jamaah yang harus dominan seperti itu dimanfaatkan. Selain untuk sapras yang dibutuhkan oleh jamaah misalnya di masjid juga mungkin untuk kesejahteraan jamaah untuk parkir mesin sekitar masjid misalnya atau ada mungkin orang butuh seperti itu janda-janda dan parkir miskin bisa saja itu tetapi perlu kita ingatkan dan musyawarah bahwa ini untuk kepentingan misalnya anak yatim dan seterusnya seperti itu seperti di Masjid Jogokarian Yogyakarta ya, alhamdulillah saya pernah ke sana itu seperti makanya banyak jamaahnya karena jamaah tahu dan banyak menyumbang. Kalau ini disumbang, ini otomatis disalurkan dan seterusnya. Nah, tentu kita berharap sih bukan setiap Jumat disebut saldonya 300 juta, tapi mengendap seperti itu. Jadi tentu para jamaah bisa diminta pengertiannya dan kita selaku pengurus DKM, termasuk saya ini pengurus DKM Masjid, ya tentu harus memanfaatkan dengan baik sumbangan yang ada seperti itu. Saya kira begitu jawaban saya, Bapak Anjar Mahmudin. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya. Iya. Bagaimana Baik, terima Mbak kasih moderator sudah kepada azan di Makassar Bapak ini? Iskandar. Terima kasih juga kepada Bapak Anjar yang sudah Ini biasa bertanya. komat ini sampai 15 menit lagi komat di Iya, sini. Berarti kita ambil satu pertanyaan lagi ya Bapak dari kolom chat. Dari ya saya baca Bapak dulu ya. Agam Bapak Agam Ahmad Haris. Di sini Bapak Agam bertanya, dengan adanya perspektif pelanggan, inovasi, dan Ya. proses internal, BFC dinilai lebih holistik bagaimana organisasi dapat menyesuaikan indikator BFC dengan perubahan lingkungan bisnis dan bagaimana evaluasi dan pembaruan balance scorecard dilakukan untuk menjamin relevansi jangka panjang karena BFC bukan alat statistik, melainkan sistem manajemen yang perlu dikaji ulang secara berkala dan perlu dikaji ulang dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Begitu Pak. Ya. Yang Pertanyaannya. pertama, Bapak siapa tadi yang bertanya, Mbak? Apa? Ya. Bapak Agam. Kita bisa mengacu untuk perubahan yang sifatnya holistik, Bapak.
ini kan contoh tabel ringkas KPI atau scorecardnya ini. Maka ini bisa diubah di sini. Setiap KPI-nya bisa diubah sesuai dengan dinamika yang ada dari organisasi non-profit Bapak yang ada. Ya. Kalau ini kan organisasi dakwah ini bisa diubah sesuai dengan jenis organisasi non-profit yang ada Bapak seperti itu. Ya bisa diubah sesuai dengan ini. Ya tentu tidak jauh dari empat aspek ini. Oh, narasi ini bisa berubah, misalnya karyawan bisa diganti, misalnya pertumbuhan dan kapasitas organisasi bisa saja seperti itu. Tadi Bapak Muhammad Hanif di sini pelanggan jamaah perspektif itu yang penting substansinya sama ya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana bisa menjamin keberlangsungan penerapan balance scorecard seperti itu? Ini kan memang alat ukur bisa dikatakan bahwa masih butuh alat ukur yang lain seperti itu. Tetapi kalau kita ingin memaksimalkan, terutama para proses yang kedua ini proses internal dan karyawan dan kapasitas organisasi, saya kira dua unsur ini yang dominan di sebuah organisasi, Pak. Ya, kalau ini dimaksimalkan, SDM-nya ditingkatkan, maka ini menjamin keberlangsungan penerapan balance scorecard seperti itu. Kalau keuangan dan pelanggan ini sifatnya dinamis sesungguhnya, tetapi faktor proses internal itu dan karyawan serta kapasitas organisasi itu yang dominan sesungguhnya untuk menjamin keberlangsungan dari penerapan balance scorecard itu. Saya kira itu jawaban saya, Bapak Agam Ahmad Haris. Terima kasih. Eh, Baik, Bapak. Bapak ada satu pertanyaan lagi, kita bacakan saja ya, Bapak. Ya, silakan. Dari Ibu Filia, izin bertanya, Bapak, apakah tantangan yang mungkin dihadapi saat menggunakan balance scorecard misalnya pada sebuah perusahaan? Jadi tantangannya apa aja, Pak? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Jadi kalau di balance scorecard implementasi di perusahaan itu dia finansialnya yang nomor satu, urutan pertama, Bu. Ya, jadi semua stakeholder, karyawan, pucuk pimpinan, top leader, middle leader itu harus maksimal untuk finansial. Ya. Semua manajer itu kalau di perusahaan ya harus ujungnya itu duit atau uang. Bagaimana bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya? Ya, semua manajer ya seperti itu. Ya produk, maka produk, kemudian kualitas produk, kemudian marketing, ya, seperti itu. Kemudian semua yang terkait atau aspek saja harus menghasilkan uang, ya. Sama kalau misalnya perguruan tinggi ya, saya eh, contoh kalau saya tidak pernah di perusahaan, mohon maaf. Kalau di perguruan tinggi, Bapak Ibu yang biasa kita lewati, ya, apalagi kalau perguruan tinggi swasta, semua ujungnya uang. Ya jilid tesis harus di tempat fotokopinya, membayarnya juga harus di bagian keuangannya, nanti bawa bukti bayar baru fotokopi, ya. Jurnal yang kita mau urus misalnya Q4 harus lewat bagian jurnalnya, sebagai dia sebagai mediatornya. Setelah itu harus ada surat pernyataan dari bagian jurnal direktorat, itu bayar juga. Semua ujung-ujungnya punya uang. Nah, kalau itu implementasinya maka semua ujungnya uang. Ya. Dari bawah juga semua ujungnya harus uang, termasuk karyawan. Ya. Bagaimana bisa yang bisa menjadi trainer harus jadi trainer supaya bisa mendapatkan uang dan keluar mentraining atas nama perusahaan. Ya, seperti itu. Ya. Kalau itu seperti itu ya, jadi semua ujung-ujungnya, termasuk proses internal. Kalau bisa lembaga perusahaan kita, misalnya kita sudah survive dalam bidang marketing, maka bisa menawarkan perusahaan B, kami survive dari bidang marketing. Nah, maka bisa menjadi juga ada sub bagian dari perusahaan itu untuk menghasilkan uang seperti itu. Nah, ada pertanyaan susulan ini yang terakhir, bagaimana dalam bidang pendidikan? Nah, jadi kalau bidang pendidikan, kebetulan saya di bidang pendidikan, ya saya mengelola organisasi pendidikan, satu pendidikan kami 480 se-Indonesia. Jadi sebenarnya pendidikan ini Bapak Ibu mohon maaf, memang labelnya non-profit, tapi faktanya profit, ya kan? Ya. Mulai dari uang pangkal aja itu sudah menunjukkan profit. Ya, SPP-nya itu profit. Ya, seperti itu. Tetapi karena dia dalam bentuk yayasan,
sehingga dia dicap nirlaba karena induk sekolah itu payung hukumnya adalah yayasan. Yayasan undang-undangnya dia nirlaba. Tetapi fakta sebenarnya banyak uangnya itu. Buktinya dia bisa bangun sekolah 3 lantai. Ya kan seperti itu. Nah, cuma kita terikat oleh undang-undang. Maka oke lah kita masukkan ke nirlaba sehingga tetap patron yang saya sampaikan tadi bahwa dia customer, mahasiswa, siswa-siswi, orang tua itulah masuk dalam perspektif customer. Ya. Harus memuaskan. Makanya Bapak Ibu yang memulai pendidikan, jadi sebelum SPMB kalau SD, SMP, SMA dan sebelum PMB-nya maka seluruh saprasnya harus sudah kelihatan wah, kelihatan baru kursinya kursi pernekel, sudah ada signboard baru, kalau perlu guru-gurunya sudah ada pakaian batik yang baru lengkap dengan ID card-nya dan seterusnya semua gedung sekolah mungkin diubah lagi warnanya. Kalau perlu digitalisasi, selamat datang di sekolah ini dan seterusnya. Akhirnya seperti itu. Ya, jadi uh, intinya bahwa siswa-siswi orang tua akan puas dengan pelayanan, termasuk pelayanan pembelajaran. Ada mapping kelas dan seterusnya, ada digitalisasi dalam pembelajaran. Demikian juga melibatkan siswa-siswi dalam pembelajaran dengan digitalisasi dan seterusnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Bu, kalau BSC-nya mau diterapkan dalam bidang pendidikan. Tentu kalau istilah seorang pakar di sini, kalau mau mengelola pendidikan dengan baik, maka pasti mendapatkan finansial. Yang penting satu, puaskan siswa-siswi, orang tua dari sisi pelayanan dan semua aspek terkait dengan pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, orang akan datang bersama duitnya. Ya, orang akan datang bersama dengan duitnya sehingga nirlaba tetapi dia menghasilkan laba. Saya kira begitu ya Mbak Nora ya. Jadi nirlaba tetapi menghasilkan laba. Saya kira itu statement saya, ya seperti itu. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ini sifatnya sharing saja. Terima kasih kepada Mbak Nora yang fasilitasi, Mbak Sana yang moderator, pimpinan Nulis Hemat Indonesia. Mudah-mudahan ada buku saya lagi bisa terbit Mbak Nora berikutnya. Ini sementara diproses ya. Terima kasih banyak yang telah membaca buku kami. Saya kira cukup ya dari saya, Mbak Nora, Mbak Sana ya. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Iskandar yang sudah menyampaikan materi yang Sama-sama sangat Mbak menarik Sana. hari ini tentang bagaimana menginvestasikan balance scorecard pada organisasi yang profit. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, semoga kita mendapatkan pengetahuan dan manfaatnya. Sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, ada sedikit informasi mengenai TV Nulis Hemat Indonesia tentang penerbit buku kami yang akan disampaikan oleh admin kami yaitu Nora. Kepada Nora kita persilakan. Terima kasih sebelumnya Ibu Ana, dan terima kasih sebelumnya kepada narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Iskandar Kato. Terima kasih telah narasumber kita pada sore hari ini, Bapak. Alhamdulillah, ini salah satu buku beliau yang terbit di Nulis Hemat begitu, dan materi beliau yang sangat luar biasa pada sore hari ini dan menjadi pemicu menjadi penyemangat untuk kedepannya bagaimana kita mengimplementasikan balance scorecard ini begitu ya Pak ya. Baik, sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu promosi, boleh Bapak? Baik, selamat siang Bapak Ibu, terima kasih telah menjadi peserta juga di webinar kita pada sore hari ini. Izinkan saya Nora, admin 1 Nulis Hemat, akan menjelaskan tentang penerbitan Nulis Hemat sendiri. Yang pertama, kami itu bergerak di bidang jasa dan penerbitan buku. Kami ada jenis paket yang penerbitan ya Bapak Ibu. Yang pertama kami ada paket hemat, yang kedua ada paket tunggal, yang ketiga ada paket konversi, yang keempat ada paket ghostwriter, dan yang terakhir ada paket kolaborasi. Nah, untuk paket yang pertama kami jelaskan dahulu yaitu paket hemat. Untuk paket hemat ini biayanya itu senilai Rp500.000 dan ini untuk template itu disesuaikan oleh penulis sendiri. Jadi jika sudah sesuai dengan template penerbit, penulis bisa memberikan naskahnya kepada kami seperti itu, dan kami membantu jasa editing dan yang lainnya sampai terbit ber-ISBN. Yang kedua, kami juga ada paket tunggal. Untuk paket tunggal ini biaya
juta rupiah. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya gitu, apa sih beda paket hemat dengan paket tunggal? Nah, untuk paket tunggal ini itu Bapak Ibu cukup memberikan naskah mentahnya saja gitu. Nah, untuk naskah mentahnya ini cukup berikan kepada kami yang membantu mulai dari cek Turnitin, turunkan Turnitin sampai buku Bapak Ibu terbit beri SBN. Maka dari itu biaya 1 juta ini sudah full semua dan Bapak Ibu cukup memberikan naskah mentahnya saja begitu. Nah, yang selanjutnya kami juga ada paket konversi. Untuk konversi ini paketnya itu senilai 1.450.000 rupiah. Nah, tetapi di fasilitas ini Bapak Ibu misalkan ada disertasi, ada tesis, ada penelitian, hal-hal yang berkaitan dengan penelitian Bapak Ibu itu bisa kami bantu terbitkan dari ISBN. Contoh pada narasumber kita pada sore hari ini beliau sudah menerbitkan 3 buku di penerbit SMA. Terima kasih sebelumnya Bapak. Nah, itu semua dari penelitian beliau yang diubah melalui konversi buku kepada kami, dan alhamdulillah ketiga buku beliau sudah terbit dan sudah terbit beri SBN juga, dan juga sudah terbit HKI-nya ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Nah, ya betul. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah menerbitkan buku yang terbaik ke beliau begitu, dan insya Allah mudah-mudahan buku ini bisa menjadi pemicu dan semangat untuk penulis-penulis lain yang mungkin ingin menerbitkan buku beliau juga. Kalau seandainya misalkan nih Bapak Ibu ada penelitian, ada tesis atau disertasi ingin diterbitkan beri SBN, tetapi karena untuk perpustakaan saat ini itu kan banyak peraturan-peraturan yang mungkin itu bisa menyulitkan Bapak Ibu begitu. Contoh misalkan nih zaman dahulu itu penelitian itu bisa diterbitkan ISBN, tapi saat ini sesuai aturan terbaru ISBN itu tidak bisa diterbitkan dalam bentuk penelitian. Misalkan contoh nih Bapak Ibu ada bukunya yang membahas tentang penelitian ini menjelaskan, nah itu bisa juga menjadi penyebab kenapa buku Bapak Ibu ditolak ISBN. Maka dari itu kami sering konfirmasi kepada penulis, jika ada misalkan Bapak Ibu bukunya dalam bentuk penelitian, itu kami harus konversi agar bisa diterima oleh Perpusnas. Dan juga karena keterbatasan Perpusnas juga, maka dari itu ada aturan-aturan yang harus buku Bapak Ibu dikonversi begitu. Nah, mungkin ini salah satunya. Dan juga kami juga ada paket keempat, itu paket ghostwriter. Nah, untuk paket ghostwriter ini Bapak Ibu cukup berikan outline dan judul kepada kami. Jadi kami yang bantu menerbitkan naskah Ibu sampai terbit beri SBN. Jadi ada yang Bapak Ibu dengan kesibukan masing-masing ya, apalagi para ibu dosen atau guru-guru lainnya. Nah, itu kan tidak menyempatkan untuk membuatkan naskah, tetapi ada judul dan outline yang menarik begitu. Jadi kami bisa bantu Bapak Ibu dengan biaya 4 juta tersebut sudah mendapatkan 4 buku fisik, HKI, dan sudah kami pastikan buku Bapak Ibu terbit beri ISBN. Yang terakhir, kami juga ada paket kolaborasi. Nah, untuk paket kolaborasi ini, Bapak Ibu cukup melakukan biayanya itu 150 per bab. 150 per bab ini itu sudah mendapatkan e-book berupa e-book HKI Bapak Ibu, dan sudah mendapatkan satu buah jenis e-book dari kami begitu. Misalkan nih ada kolaborasi dari Bapak Ibu mulai dari beda-beda universitas, beda kampus, dan juga mungkin beda-beda bidang Bapak Ibu, tapi dimasukkan dalam satu bidang yang sama. Contoh misalkan dari pengetahuan komputer atau database begitu. Nah, kami juga bisa bantu Bapak Ibu. Jadi itulah paket-paket yang ada di penerbit hemat, atau mungkin ada Bapak Ibu yang belum HKI bukunya, tetapi ingin diajukan HKI, itu kami bisa bantu Bapak Ibu. Nah, syaratnya itu memang harus berikan KTP Bapak Ibu. Mungkin ada yang penulis lain yang keberatan untuk memberikan KTP beliau, tetapi dalam persyaratan pengajuan HKI itu kami harus KTP dari Bapak Ibu sendiri begitu, tidak bisa dari perusahaan kami atau yang lainnya. Nah, dan juga mungkin itu saja penyampaian mungkin dari promosi kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang berminat untuk menerbitkan buku seperti Bapak Pak Iskandar ya, Masya Allah beliau sudah memberikan 3 buku begitu. Nah, mungkin beliau ingin tertarik ya dengan menerbitkan buku pada kami, boleh langsung hubungi saya admin 1 Nulis Hemat. Jadi nanti kalau seandainya nih Bapak Ibu ada yang tertarik atau mungkin tertarik kolaborasi Bapak juga, boleh hubungi saya langsung begitu. Terima kasih sebelumnya Bapak Iskandar, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Semoga ini menjadi acuan dan pedoman pada penulis lainnya begitu untuk menerbitkan buku terbaik dan menjadi implementasi untuk banyak orang.
Saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Nora yang sudah menyampaikan informasi mengenai penerbit buku CV Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang berminat bisa saja untuk menghubungi Instagram kami atau kontak person kami di WA admin. Bagi yang mungkin Bapak Anif, Saya izin ya, Mbak Ananya sudah komat di sini. Terima kasih banyak ya semuanya. Terima kasih ya Pak atas Bapak Ibu saya izin sekian. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Iskandar di daerahnya sudah azan, jadi Bapaknya untuk pamit keluar dulu untuk sholat. Sebelum kita akhiri webinar kita pada hari ini, kita dokumentasi dulu ya Bapak. Jadi buat Bapak Ibu silakan untuk on-kan kameranya. Kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan untuk on-kan kameranya Bapak Ibu. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Baik, bagi Bapak Ibu silakan untuk mengisi absensinya terlebih dahulu agar nanti ketika kami membuat sertifikat nama Bapak Ibu sudah ada yang sudah bergabung di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang bertanya tadi, 3 pertanyaan pertama nanti akan kami kasih hadiah berupa pulsa. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi absen silakan diisi terlebih dahulu. Baik, demikianlah webinar kita pada hari ini. Saya sebagai moderator pada webinar hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri webinar pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.